Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Di sini saya akan melampirkan tugas koneksi antar materi budaya positif modul 1.4. Dalam budaya positif terdapat beberapa bagian. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan. Hubungan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, maka seorang pendidik hendaknya memberikan pembiasaan-pembiasaan positif sehingga akan tumbuh menjadi budaya positif melalui tuntunan atau bimbingan dan keteladanan serta semangat yang diberikan agar tumbuh keyakinan diri sendiri untuk melakukan perubahan. Hubungan nilai dan peran guru penggerak dengan budaya positif. Untuk mendidik murid yang berpusat pada anak, pendidikan yang menuntun untuk memerdekakan anak, maka nilai dan peran guru penggerak perlu dilaksanakan sebagai solusi untuk membuat pendidikan yang berpusat pada anak. Manusia berusaha untuk menggerakkan orang lain. Sebagai guru, seharusnya sadar bagaimana dirinya tergerak agar mampu memengaruhi dirinya untuk bergerak sesuai dengan nilai guru penggerak. Dengan cara menuntun kemampuan kodrat manusia, mampu menggerakkan orang lain untuk melakukan perubahan sesuai dengan peran guru penggerak agar terjadi perubahan menuju budaya positif. Hubungan visi guru penggerak dengan budaya positif. Visi merupakan penggambaran yang jelas tentang keadaan masa depan kita. Agar visi kita bermakna kuat, maka perlu dilakukan kolaborasi yang baik antara semua pihak agar semua tujuan berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, maka tujuan kita adalah untuk menciptakan anak agar memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila, dan memiliki motivasi intrinsik pada diri anak. Untuk mewujudkan visi kita, maka sebagai seorang pendidik dapat melakukan perubahan paradigma untuk lebih dalam memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah dan kelak akan menjadi budaya positif. Disiplin positif, tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan serta memiliki motivasi intrinsik. Motivasi perilaku manusia, menurut Dian Gosen, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Dalam mempelajari modul ini, ternyata banyak ilmu dan pengalaman baru yang saya dapatkan, yang selama ini saya masih menerapkan hukuman dan penghargaan lebih banyak. Tanpa menghiraukan kebutuhan dasar manusia, saya mendapatkan pengetahuan tentang cara menanamkan disiplin positif sebagai bagian dari budaya positif dengan menerapkan restitusi. Dari pembelajaran ini, saya lebih dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya lakukan setelah mempelajari modul ini adalah dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia
Dalam pembelajaran, menerapkan restitusi untuk menanamkan disiplin positif dan menerapkan posisi manajer pada disiplin restitusi untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan membantu murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah dialami terkait penerapan konsep inti modul budaya positif adalah ketika menerapkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif pada siswa. Pada awalnya masih sedikit kaku karena terbiasa dengan penerapan berupa hukuman atau penghargaan. Pengalaman penerapan disiplin restitusi membuat siswa merasa menyadari akan kesalahannya dan berusaha untuk membantu dalam menyelesaikan solusinya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika menerapkan disiplin positif sangat senang. Begitu juga dengan siswa. Semua siswa pasti pernah berbuat salah, sehingga saya juga merasa senang ketika dapat membantu siswa untuk memotivasi penerapan disiplin positif yang muncul dari dirinya sendiri. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Terkait pengalaman penerapan konsep budaya positif, hal yang sudah baik adalah memiliki rasa tanggung jawab, sopan santun, dan berempati, sehingga akan membantu untuk lebih memudahkan dalam penerapan restitusi disiplin positif. Menjadi lebih dapat mengontrol emosi. Yang perlu diperbaiki yaitu lebih sering dalam belajar menerapkan disiplin restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah pembuat rasa bersalah dan posisi teman. Perasaan saya merasa bersalah ketika menerapkan posisi tersebut. Pembuat rasa bersalah tidak akan membantu siswa untuk berubah. Mereka akan merasa tidak berharga. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan sebagai manajer. Perasaan saya lebih lega karena dapat membantu siswa memperbaiki kesalahannya. Perbedaannya dari siswa yang tidak percaya diri, setelah di posisi manajer, maka siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan melakukan pendekatan dan menggunakan kata-kata yang lembut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu bagaimana seorang siswa dapat mengendalikan pikiran yang negatif menjadi yang positif, karena pikiran yang negatif pada seseorang akan mendorong perbuatan yang negatif juga. Selanjutnya, rancangan tindakan untuk aksi nyata. Dalam hal ini, judul modul adalah budaya positif, nama peserta Noni Peritosari. Latar belakang, belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di lingkungan sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan seluruh konsep inti tersebut dapat dipahami oleh seluruh warga sekolah, sehingga akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan dari modul ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah.
Tolak ukur yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, terlaksana penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Lini masa yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah, yang kedua berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah, yang ketiga melakukan diseminasi budaya positif, yang keempat menyusun keyakinan kelas, yang terakhir adalah hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Selanjutnya, tentang dukungan. Yang pertama, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, guru BK, dan yang terakhir adalah perlengkapan membuat keyakinan kelas seperti karton, post-it, spidol, warna-warni. Demikian tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penulisan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.